Perkenalkan, nama saya Honida Nasution dari program Sarjana Kebidanan tingkat 1A. Di sini saya akan memperlihatkan video tentang konsepsi, embriogenesis, dan pertumbuhan dan perkembangan janin. Mari kita tonton. Baiklah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konsepsi. Konsepsi adalah proses terjadinya kehamilan, di mana konsepsi ini bertemunya sel ovum atau sel telur dengan sperma, di mana pada gambar tersebut terdapat angka 1, di mana angka 1 itu adalah terjadinya ovulasi, pengeluarannya sel telur atau oosit dari ovarium, di mana di situ ada seperti bulatan, itu adalah sel telur yang ditunjukkan oleh panah tersebut. Langkah yang kedua yaitu fertilisasi. Terjadinya peluburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot, di mana bulatan yang kedua yaitu adalah sel sperma. Dan langkah yang ketiga yaitu terjadinya pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi 2, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi, dan bulatan yang ketiga ini namanya adalah zigot. Bagian yang melengkung itu dinamakan dengan tuba Fallopi. Dan langkah yang keempat itu yaitu ada pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel sperma buah yang seperti buah anggur, disebut dengan morula. Langkah yang kelima yaitu adalah morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium, disebut dengan proses implementasi. Baiklah, masuk ke video selanjutnya yaitu tentang tahap atau fase embriogenesis. Baik, seperti yang saya gambarkan, yang pertama yaitu ada zigot. Zigot ini melakukan pembelahan ke tahapan 8 sel. Setelah itu tahapan 8 sel ini melakukan tahapan morula atau sel melakukan pembelahan. Selanjutnya yaitu masuk ke blastula. Di blastula ini tahap blastula atau sel membentuk berongga. Setelah itu terjadilah blastosal atau sel bola berongga. Setelah itu terjadilah tahap grastula. Tahap grastula ini adalah timbul lapisan dinding tubuh dan rongga tubuh. Selanjutnya yaitu lanjut ke tahapan organogenesis, yang mana itu pembentukan berbagai organ tubuh. Dan di gambar yang terakhir yaitu terdapat tanda-tanda panah, yang mana yaitu ada mesodem, ekstodem, blastopor, dan endodem. Baiklah, masuk ke tahap terakhir yaitu tentang perkembangan janin. Di perkembangan janin ini yaitu ada 3 minggu, 4 minggu, 6 minggu, 7 minggu, 8 sampai 10 minggu, 11 sampai 13 minggu, 14 sampai 18 minggu, 19 sampai 22 minggu, 23 sampai 29 minggu, 30 sampai 35 minggu, 36 sampai 41 minggu. Di mana ada yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan melalui perkembangan dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio. Dan plasenta. Pada akhir minggu keempat, tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Pada minggu ke-6, wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai berbentuk. Pada minggu ke-7, janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kini telah berukuran 2 kali lipat. Pada minggu ke-8 hingga minggu ke-10, kehamilan janin telah berhasil melalui masa kritis dan perkembangan organ dan struktur tubuhnya telah berkurang 3 cm panjangnya. Masuk ke minggu ke-12, alat kelamin bayi sudah mulai terbentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Masuk ke trimester kedua, pada minggu ke-14 hingga ke-15, indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Pada minggu ke-19, bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara Anda. Memasuki hingga ke-20, bayi akan lebih banyak menelan dan
memproduksi kotoran atau mekonium. Pada minggu ke-21 hingga ke-22, bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil. Bayi juga sudah mulai menumbuh alis dan rambut di usia minggu ke-25. Pada minggu ke-26, bayi mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Masuk pada minggu ke-27, bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya. Masuk yaitu ke trimester ketiga atau trimester terakhir. Pada minggu ke-31 hingga ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan mungkin mulai mengalami kontraksi palsu. Pada minggu ke-34, sistem saraf pusat dan perutnya akan semakin matang. Bayi dalam kandungan akan semakin turun ke arah panggul. Pada minggu ke-36, sering tanggal persalinan mendekat. Pada minggu ke-37 akan sering mengalami keputihan dan kontraksi. Air ketuban mungkin akan mencah pada minggu ke-39. Jika ini terjadi, artinya akan memasuki proses persalinan. Mungkin cukup sekian video yang saya buat tentang penjelasan konsepsi, embriogenesis, dan pertumbuhan perkembangan janin. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya.